Nah, ini bangunannya runtuh ini, kelihatan dari jalan. Di atasnya sepeda motor yang parkir di bawah. Artinya ini udah masuk ke area umum. Ini baru lantai yang 2, belum lantai 3. Anggap aja ini ada apel jatuh dari atas ini ya. Apel jatuh ini bisa jadi sampai ke tengah jalan ini. Ini menzolimi hak orang lain. Ini, pilar kecil ini sepertinya ditempel baru-baru setelah bangunan yang tumbuh secara organik tanpa konsep yang jelas. Halo guys, saya sedang panas dingin, bukan karena udaranya yang sebentar-bentar panas, sebentar juga dingin, bukan, tapi karena ada kabar yang sungguh memilukan, yaitu ada bangunan pondok pesantren di Sidoarjo yang runtuh. Akibatnya banyak santri menjadi korban. Saya penasaran, dan untuk mengobati rasa penasaran saya akan mengajak teman-teman berjalan-jalan ke pondok pesantren Al-Qazini. Oke, ini di Sidoarjo teman. Jadi cukup dekat dengan kota Sidoarjo. Kemudian pondok ini cukup besar juga, karena kalau dilihat dari atas ini terlihat ada 3 kompleks bangunan. 1 kampus, 2 IAI Al-Qazini. Kemudian di sebelah sini ada pondok pesantren Darussalam Al-Qazini. Ini khusus putri. Nah, dan ini yang kemarin runtuh. Kalau kita perhatikan, bagian inilah yang runtuh. Ini bangunan yang baru dengan tampilan atas yang aneh. Saya tetap nggak paham soal konstruksi ya. Mungkin teman-teman yang paham soal konstruksi begitu bisa menjelaskan lebih detail. Cuma sekilas saya sebagai orang awam ini kayaknya juga kurang bagus. Ya, ini khasnya pondok pesantren yang tumbuh secara organik ya. Dulunya kecil, kemudian tumbuh jadi besar, butuh ruangan yang banyak, kemudian dibangunlah bangunan-bangunan baru di atas gedung lama, di halaman-halaman yang tadinya dipakai untuk entah mungkin upacara atau lain-lain. Kemudian dibangunlah bangunan baru. Oke, kita langsung aja ke arah, lihat dari arah bawah ya. Oke, inilah tampilan depan pondok pesantren Al-Qazini. Nah, itu tampak anak-anak sedang bersantai di balkon. Ini ada tempat sampah yang menggunung. Kemudian kita lihat dari depan. Kita harus dari depan dulu, dari jalan raya. Nah, sana itu jalan raya. Ini dari sana ke arah, ini bukan ini ya, tapi yang seberang sana, di seberangnya rel tuh. Dari sana ke arah Surabaya, ke sana ke arah Sidoarjo, kemudian Malang. Nah, kita masuk ke gang jalan KHR Abbas. Dari sini udah kelihatan bangunan pondok itu menjulang tinggi yang cukup aneh buat saya, karena pondasi bawahnya itu di tepi jalan sini, tapi lantai 2, lantai 3, lantai 4-nya itu melet ke atasnya jalan. Kok bisa ya diizinkan sama pemerintah? Kok bisa ya diizinkan oleh warga sekitar? Nah, ini bangunan yang runtuh ini, kelihatan dari jalan. Ini bangunan ini runtuh, sudah tidak berbekas, meninggalkan duka. Kita maju ke masuk gang sini, tambah kelihatan sekali bahwa bangunan ini awalnya pondasinya, pilarnya di sebelah sini, di dalam areanya dia. Tapi begitu masuk ke lantai atas, lantai 2, ini sudah di atasnya sepeda motor yang parkir di bawah. Artinya ini sudah masuk ke area umum. Ini baru lantai yang 2, belum lantai 3, lebih maju lagi. Ini dari jalan atas jalan ini, kalau kita tarik lurus ke bawah. Apalagi yang lantai berapa ini ya? Lantai dasar 1, 2, 3, 4, 5 lantai guys. Wow.
Lantai yang paling atas ini, kalau kita tarik ini, anggap aja ini ada apel jatuh dari atas ini ya. Apel jatuh ini bisa jadi sampai ke tengah jalan ini. Harusnya kayak gini nggak boleh. Ini menzolimi hak orang lain, hak bersama. Pondok itu adalah lembaga pendidikan, tapi kan alangkah baiknya kalau dia juga mencontohkan kebaikan, bahwa mereka juga menghargai hak-hak orang lain. Oke, kita maju lagi ke sini. Begitulah khasnya bangunan yang tumbuh secara organik tanpa konsep yang jelas. Ini besi dari sini masih nyantol ke luar pagar ini. Aduh. Nah, ini bangunannya yang agak lama. Kemudian kita maju ke sini. Inilah bangunan yang baru. Bangunan baru ini juga tidak kalah unik, guys. Saya sebagai orang awam melihatnya ini ngawur ini. Coba kita perhatikan. Pilar ini setinggi ini, berarti pilar ini udah tingginya 2 lantai. Dari lantai dasar ke lantai atasnya. Nah, karena ini dulunya adalah halaman, untuk menjaga halamannya tetap terasa luas, maka dibuatlah bangunan yang tingginya langsung ke lantai 3. Dari lantai 3 ini, dia pilar-pilar ini menyanggap bangunan 1, 2, 3 lantai di atasnya. Apa mungkin dia membuat pilar ini memakai paku bumi? Sepertinya nggak mungkin, karena dia membuat pilarnya itu mepet sekali dengan bangunan lama. Nah, kayak gini. Sepertinya ini nggak pakai paku bumi, guys. Nggak tahu, mungkin pakai ilmu konstruksi yang gimana, saya nggak paham. Yang jelas, saya sekilas memperhatikannya, ini juga nggak aman ini. Terlalu beresiko. Apalagi pilar-pilar yang kecil dan tinggi ini harus menyangga beban yang begitu dahsyat. Nah, ada satu lagi yang tidak kalah aneh, yaitu ini dia. Di bangunan yang baru ini, kita perhatikan lantai yang bawah, ya segitulah. Dia kan pilarnya kecil-kecil untuk menyangga bangunan yang segitu besar tuh ya. Itu aja udah, dari sisi keamanannya saya meragukan. Kemudian tambah lagi, ada yang aneh. Saya perhatian sama nih, pilar-pilar yang menyangga teras di atasnya nih. Pilar-pilar kecil ini untuk menyangga teras. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, mungkin 12, nggak kelihatan. Anehnya, pilar kecil ini dipasangnya belakangan, guys. Kok bisa gitu? Bagaimana kok tahu? Karena lihat, ini pilar kecil ini sepertinya ditempel baru-baru setelah teras atasnya udah jadi, udah dicat, udah jadi. Kemudian kok ini nggak aman deh, kita tambahin cagak baru. Mungkin gitu pertimbangannya. Pilar sebelah sini ke atas sini itu nggak nyambung dengan pilar atasnya, karena meletnya lebarnya teras itu beda-beda. Anggap aja ini 1,5 meter ya. Ini mungkin maju lagi 1,6 atau 1,7 meter. Yang atasnya maju lagi. Nah, ini kalau kita perhatikan antara pilar yang sini dan atasnya, ini kayak ini lurus ke atas, ini bengkok. Ini juga, ini lurus ke atas, ini bengkok. Ini pertimbangan macam apa yang dipakai oleh para pengembangnya, konsultannya, pihak pondok sendiri. Mungkin teman-teman yang ahli dalam konstruksi bisa memberi komentar ya. Ini gedung sulapan, guys. Simsalabim jadi tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, mungkin tidak diingatkan oleh warga sekitar juga mungkin, atau jangan-jangan udah diperingatkan oleh warga. Oke, begitu aja teman-teman. Semoga apa yang terjadi di pondok pesantren Al-Ghazi ini tidak terulang dimanapun juga. Dan untuk bangunan-bangunan yang
seperti itu. Semoga segera dievaluasi. Saya nggak tahu bagaimana mengevaluasinya, apakah diruntuhkan atau ditambahi penyangga dari bambu. Silahkan komentar di kolom komentar teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.